Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan bil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Kaum muslimin, sahabat-sahabat Syekh Reber yang dirahmati Allah, wabil khusus para penonton tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Maulana Malik Ibrahim. Insya Allah aku berdoa kepada Allah setiap malam agar kita dipelihara Allah dalam peliharaan yang terbaik, dimudahkan sekalian urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dan dimudahkan sekali hal ikhwal kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga pertemuan demi pertemuan kita, Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu pengetahuan kepada diri kita semuanya. Dan juga media ini, channel ini, YouTube ini kita jadikan sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman dan takwa kita semakin hari semakin meningkat. Yarfa'illahu allazina amanu darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika melihat fenomena kehidupan, kita selalu dituntut, yaitu bicara tentang uang, duit, harta, benda dan sebagainya. Kata lain, emas, berlian dan permata. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini aku berbagi pengalaman kembali, yang mana pengalaman ini sebenarnya sudah terbiasa kami amalkan waktu kami masih kecil-kecil. Ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Tapi bagi kami dan guru-guru kami tidak bertemu siapa perawi hadis tadi, siapa yang meriwayatkan hadis itu, kami tidak bertemu. Benar, kami tidak bertemu dengan perawi hadis itu. Tapi ulama-ulama sekarang ini menyatakan hadis itu dhaif. Sahabatku yang dirahmati Allah, yang kami lihat langsung adalah guru kami langsung yang mengajarkan kami dan membimbing kami. Itulah makanya kami sampaikan kepada sahabat-sahabatku, jika sahabat-sahabatku merasakan hadis ini dhaif, lebih bagus tinggalkan dan matikan video ini. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu, dalam hadisnya Rasulullah berkata, sahabatku, barang siapa yang mengamalkan dan membaca suratul Waqiah dan juga mengajarkannya kepada anak-anak dan keturunannya, kata Rasulullah, maka akan dijamin Allah hidupnya bahagia, sentosa, aman, damai. Kata lain, hidupnya akan menjadi sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadis riwayat Dailami. Sahabatku, ulama-ulama sebagian mengatakan hadis ini dhaif berdasarkan para rawinya. Baik, di sini saya tidak membahas masalah hadis karena saya bukan ahli hadis. Oleh karena itu kami mendengar dan melihat tutur tinular dari guru kami di masa kami belajar langsung. Maka beliau mengatakan kepada kami, barang siapa yang ingin hidupnya terbebas dari kefakiran dan kemiskinan, maka amalkanlah surat Al-Waqiah. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah, ada beberapa rahasia nanti yang akan saya ajarkan kepada sahabatku. Ya, mengapa demikian? Karena inilah rahasia itu
tidak semuanya harus disembunyikan, tapi harus dibukakan. Sebelum kita masuk kepada rahasia surat Waqiah, ya, ada baiknya kita kembali kupas sedikit tentang surat Waqiah. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika kita membaca tafsir daripada surat Waqiah ini, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin para ulama-ulama mengatakan hadis ini dhaif, ya, karena tidak berkaitan dengan cerita hadis Nabi tadi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik yang kita bacakan tadi, menerangkan barang siapa yang mengamalkan setiap malam, kata Rasulullah, suratul Waqiah dan mengajarkannya kepada anak-anak dan keturunannya, maka dijamin Allah hidupnya tidak akan fakir dan miskin. Sahabatku, nah, jika kita rujuk kepada ayat pertama surat Waqiah, menerangkan iza waqa'atil waqiah, apabila terjadi hari kiamat. Ini dia, ya. Baik, rahasianya yang akan yang kita bagikan adalah makna daripada kiamat di dalam surat Waqiah itu adalah berbangkitnya peradaban manusia, sekali lagi, dari hidup keterpurukan menjadi hidup yang berkecukupan, dari kebodohan bangkit menjadi yang cemerlang berpikirnya, dari ketidakpunyaan apapun menjadi memiliki harta benda. Itu yang disebut dengan iza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi hari waqi'ah, yaitu hari kiamat. Qamat. Sahabatku yang dirahmati Allah, ya, tidak ada satu di atasnya terjadi kedustaan, ya. Tidak ada satupun di atas kejadian itu adalah dusta. Artinya, barang siapa yang hidupnya terpuruk dan dia bersungguh-sungguh dalam hidupnya itu, pasti hidupnya akan kiamat, bangkit dari keterpurukan menjadi kemuliaan. Barang siapa yang hidupnya dalam kebodohan dan dia bersungguh-sungguh belajar, pasti hidupnya akan cemerlang. Maka pertanyaannya di ayat kedua, maka tidak ada yang bisa mendustakan itu. Nah, ini tafsir secara bebas, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada pemahaman para alim ulama yang ahli hadis dan ahli tafsir. Kita tidak menabrakkan kedua itu, tapi kita mengambil hikmah. Hikmah yang akan kita ambil, yang diajarkan guru saya, insya Allah qabiltu, aku izin dan ridho, amalkan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkanlah surat Waqiah setiap malam sebelum tidur, seperti mana yang diajarkan guru kami. Sebelum sahabatku, saudara-saudaraku mengamalkan surat Waqiah ini, lakukanlah sholat hajat terlebih dahulu. Ya, sholat hajat 2 rakaat, hajat khusus supaya hidup kita menjadi golongan kanan sesuai dengan firman Allah dalam surat Waqiah tadi. Nah, yang kedua, sahabat-sahabatku, di dalam surat Waqiah ini, ya, Allah menerangkan kepada kita bahwasanya ada golongan awal dan ada golongan akhir. Wassabiqunal awalu wassabiqunal akhiru. Artinya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bahwasanya hidup ini berputar dari yang atas turun ke bawah, naik ke atas, terus bergulir. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, hidup berkecukupan dengan harta benda, uang dan emas, amalkanlah surat Waqiah ini, salat hajat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat hajat 2 rakaat, maka sahabat-sahabatku, bacalah surat Waqiah. Adapun kafiatnya, seperti mana yang diajarkan guru-guru kami, bertawassullah kepada para nabi dan rasul Allah. Yang kedua, bertawassullah kepada para malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga, bertawassullah kepada seluruh alim ulama sedunia.
Dan yang ketiga, bertawassullah kepada guru-guru yang membimbingkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru yang terakhir sahabat-sahabat, kuncinya yang akan kubagikan dari surat Waqiah ini yang diajarkan guru kami adalah di ayat 91. Baik, perhatikan ayat 91. Fasalamun laka min ashabil yamin. Maka malaikat menyambut salam bagimu, wahai dari golongan kanan. Sahabatku, tahukah sahabatku siapa malaikat yang menyambut salam itu dari golongan kanan? Inilah yang akan kubagikan. Malaikat Allah yang mengantarkan kekayaan dan ke harta benda kepada diri si pengamal surat Waqiah ini adalah Syekh Abdul Razak namanya. Syekh Abdul Razak itu adalah malaikat Allah yang mengantarkan kekayaan yang berlimpah ruah kepada siapa yang mengamalkan suratul Waqiah ini. Terlepas itu hadis dhaif, kita tidak persoalkan, tapi yang kita sampaikan adalah rahasia di dalam surat Waqiah itu menceritakan, mengkisahkan tentang kehidupan manusia-manusia baik dari zaman dahulu yang awal maupun zaman akhir. Dan yang kedua, di dalam surat Waqiah ini Allah menceritakan adanya air sungai yang mengalir, dan kedua adanya pohon-pohon, bahkan yang sangat dramatis sekali adanya pohon pisang yang tersusun rapi. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran hidup di dalam surga, fi jannatin na'im. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga tausiah yang sederhana ini bermanfaat. Amalkan jika kita terbebas dari kefakiran dan kemiskinan. Dahsyatnya surat Al-Waqiah. Sekali lagi, Syekh Abdul Razak, nama malaikat Allah yang memegang surat Al-Waqiah yang terdapat di ayat 91. Sekali lagi sahabatku, bertawassullah kepada Syekh Abdul Razak. Semoga Syekh Abdul Razak yang memegang surat Waqiah ini menyampaikan hajat dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.